Halo guys, so kali ini kita akan menjelaskan seputar program C ya atau bahasa C yang kita biasa gunakan di matkul PKP. Nah, jadi di sini anggapannya kita lagi presentasi kepada dosen ya, teman-teman. Mungkin ini bisa dikoreksi untuk yang teman-teman yang lebih paham atau eh, lebih jago lah dari di bidang tersebut ya, mungkin bisa dikoreksi di kolom komentar. Oke, nah jadi kita lanjut aja ya teman-teman. Jadi kita ada sebuah studi kasus nih. Studi kasusnya yaitu dengan fungsi buat program menghitung pangkat n dari sebuah bilangan. Nah, input adalah bilangan itu sendiri, m, ya, dan pangkatnya itu adalah n. Sedangkan sebagai output adalah pangkat n dari bilangan m dalam kurung mn. Jadi kita tuh disuruh buat fungsi yang untuk menghitung program. Jadi user tuh menginputkan angka pertama yaitu m dan pangkatnya itu apa. Lalu hasilnya itu akan outputnya tuh adalah hasil dari berapa pangkat berapa yang. Jadi outputnya tuh seperti m ini setelah dipangkatkan itu berapa gitu. Oke, di sini sudah saya coba sebelumnya. Oke, saya run lagi. Nah, seperti contoh ya guys ya, di sini ada yang sudah disiap dimukan ya. Masukkan bilangan M untuk pertama, anggaplah bilangan 2. Lalu untuk bilangan keduanya yaitu anggaplah 3 ya. Jadi kita enter saja. Di sini ada hasil 2 pangkat 3 adalah 8, yang dimana 2 kali 2 sampai 3 kali itu hasilnya 8. Nah, di sini saya punya program yang sudah jadi, yaitu program seperti yang ada di studi kasus tadi. Oke, pertama-tama kita langsung aja ke mainnya dulu ya, di fungsi utama ini dulu. Nah, di sini saya menggunakan dua variabel yang saya beri nama m dan n. Nah, di sini itu menggunakan integer sebagai tipe datanya. Nah, fungsi m ini untuk apa sih dan n ini untuk apa sih? Nah, jadi, variabel ini digunakan untuk menampung nilai dari inputan yang akan dimasukkan user ke dalam scanf. Nah, oke. Nilai tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel m dan n untuk diproses lebih lanjut. Nah, pertama ini ada printf ya, kita lanjut. Di sini ada printf yang menampilkan sebuah string atau teks, masukkan bilangan dalam kurung m. Lalu program tersebut menunggu inputan nih dari user. Nah, program tersebut akan menunggu input dari user melalui scanf. Ya, dengan scanf. Nah, di sini nih nilai yang dimasukkan akan disimpan ke variabel m. Ya. Nih, begitu juga n untuk menyimpan nilai pangkat. Nah, lalu selanjutnya ada printf nih di sini. Nah, ini printf nih. Printf ini digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan ya. Dan uniknya karena printf ini hanya menampilkan teks atau string ya. Hanya bisa menampilkan teks atau string. Jadi kita harus menggunakan yang namanya format specifier. Apa itu format specifier? Nah, ini adalah sebuah format yang digunakan untuk menampilkan bilangan bulat dari variabel. Nah, di sini kita menampilkan bilangan bulat dari variabel m dan n ya. Jadi kan kita tidak bisa langsung nih menggunakan variabelnya. Jadi kita pakai format yang ini, seperti ini, %d. Nah, seperti itu. Seperti ini juga. Nah, lalu yang seperti saya bilang tadi, karena kita tidak bisa menggunakan menampilkan nilai dari variabelnya langsung, maka di setelah tanda petik ini kita kasih koma, lalu kita kasih variabelnya apa ya. Jadi variabelnya bukan langsung di sini, tapi setelah format ini ada ya. Ini harus, kenapa m dulu, karena ini harus urut ya. Di sini kan hasil yang akan ditampilkan ini variabel m. Nah, maka m ini akan diisi setelah sebelum n. Nah, jadi m, yang ini n,
dan yang ini karena ini nih yang beda nih ya. Ini adalah kita panggil fungsinya, bukan variabelnya nih ya, langsung fungsinya. Nah, kita beralih ke fungsinya ya di sini. Nah, di sini ada fungsi pangkat yang sudah saya buat. Jadi kita gunakan tipe data ini yaitu integer karena semua perhitungan yang ada di sini itu menggunakan bilangan bulat ya, teman-teman. Jadi variabel hasil ini akan diinisialisasi dengan angka 1. Jadi nilainya tuh angka 1 ya. Oke. Nilai angka 1. Nah, di sini ada blok perulangan nih guys ya. Di perulangan ini akan menghitung pangkat dengan cara mengalihkan M sebanyak N kali guys. Nah, ini. Jadi umpamanya seperti ini. I selama itu kan kita inisialisasi dengan 0. Nah, jadi selama I kurang dari N, maka ini akan bertambah. Akan terus bertambah. Jadi seperti itu. Nah, akhirnya setelah program ini dieksekusi atau program ini selesai, perhitungan ini selesai, maka dia akan mengembalikan ke return ya, return hasil. Nah, yang dimana ini akan dikembalikan ke fungsi main tersebut. Jadi seperti itu. Dan untuk yang terakhir di sana ada return 0. Ya, kenapa sih harus ada return 0? Karena di dalam fungsi main kita harus mengembalikan data bernilai integer ya. Jadi kita kasih aja return 0. Sebenarnya dalam program ini return 0 sih dihapus juga tidak masalah guys. Tapi sebaiknya kita gunakan return 0 ini agar program ini lebih rapi dan mudah dipahami lah. Seperti itu. Jadi seperti itu. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.